Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada sore hari yang berbahagia ini kita lanjutkan kajian kita membaca dan menjelaskan kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Hafiz Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita lihat Al-Kabiratus Thalathun, yaitu dosa besar yang ke-30. Dosa besar yang ke-30 adalah Al-Kazibu fi ghalibi aqwalihi, yaitu berdusta, berbohong pada sebagian besar ucapan-ucapannya. Jadi dosa besar yang ke-30 adalah berdusta atau berbohong pada sebagian besar ucapan-ucapannya. Beliau berkata, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kazibin. Kemudian kita sama-sama berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan kita jadikan laknat Allah atas orang-orang yang berdosa atau atas orang-orang yang berdusta. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya telah melakukan debat dengan orang-orang Nasrani terkait dengan Nabi Isa alaihi salam. Ya, namun mereka masih membantah keterangan-keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendatangkan kepada mereka hujah-hujah yang sangat kuat yang tidak bisa mereka bantah bahwa Nabi Isa alaihi salam bukan Tuhan, tapi manusia biasa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan kedua tangannya. Kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabinya untuk bermubahalah dengan mereka. Kata Allah Azza wa Jalla ya kepada nabinya yang mulia, hadirkan anak-anak kami, anak-anak kalian ya. Kemudian suruh mereka menghadirkan anak-anak mereka, hadirkan istri-istri kalian, kemudian hadirkan istri-istri mereka. Kemudian ya, kita sama-sama berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang berdusta, dia akan mendapatkan laknat Allah Azza wa Jalla. Tentu mereka menolak ya tantangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ya, kata Allah SWT, summa nabtahil. Kemudian kita semua berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, fanaj'al la'natallahi 'alal kazibin. Kemudian kita jadikan laknat Allah atas orang-orang yang berbohong. Wa qala Allah Ta'ala, ayat Allah Ta'ala yang lain yang menjelaskan tentang ya larangan berdusta adalah firman Allah SWT, qutilal kharrasun, yaitu telah dilaknat al-kharrasun. Al-kharrasun ditafsirkan oleh para ulama yaitu al-kazibun, yaitu para pendusta. Ya, qutilal kharrasun, telah dilaknat, telah dijauhkan ya dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Siapa? Al-kharrasun, yaitu para al-kazibun, yaitu para pendusta, para pembohong. Ya, telah dilaknat ya, para pendusta, para pembohong. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, innallaha la yahdi man huwa musrifun kazzab. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi bimbingan, memberi petunjuk, memberi arahan siapa? Man huwa musrifun kazzab, yaitu musrif. Musrif artinya adalah mutajawizun lil haddi bitarki al-haqqi wal iqbali 'ala al-batil. Musrif itu adalah orang-orang yang melewati batasnya dengan menjauhi kebenaran dan menghadap kepada kebatilan. Itu namanya musrif. Musrif artinya orang yang melewati kebenaran, orang yang menjauhi kebenaran dengan meninggalkan al-haq, itu kebenaran, dan memilih kepada kebatilan. Ya, innallaha la yahdi man huwa musrifun. Sungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas. Kazab, lagi suka berdusta, Wa fi sahihain an Ibnu Mas'udin qala, kemudian setelah menyebutkan ya tiga ayat yang mencela orang-orang yang suka berdusta, kemudian Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan hadis-hadis tentang larangan berdusta. Kata beliau, wa fi sahihain, dalam as-sahihain yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Ibnu Mas'udin qala, dari Ibnu Mas'ud beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran itu akan menunjuki kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan menunjukkan ke surga. Wa mazala ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Ya, dan seseorang yang senantiasa jujur dan berusaha untuk jujur
ia akan ditulis di sisi Allah SWT sebagai seorang siddiq, orang-orang yang benar-benar jujur. Wa innal kaziba yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya ya kebohongan itu akan membawa kepada fujur. Ya, fujur yaitu berlapang-lapang dalam melakukan maksiat dan menampakkan maksiat tanpa ada rasa malu sama sekali. Itu namanya al-fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan fujur itu akan membawa kepada neraka. Wa ma yazalu rajulu yakzib wa yataharral kaziba hatta yuktaba indallahi kazzaban, dan seseorang yang terus menerus berdusta dan berusaha berdusta hingga ia ditulis sebagai pendusta di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan berujung dengan surga. Seseorang yang berusaha jujur akan Allah jadikan dia sebagai seorang yang jujur. Kemudian kata Rasulullah SAW, kebohongan akan membawa kepada fujur, perbuatan-perbuatan maksiat, dan perbuatan maksiat akan membawa kepada neraka. Seseorang yang berbuat maksiat ya, dan dia berusaha untuk melakukan maksiat, menjadi kebiasaan dia melakukan maksiat, melakukan dosa, dia akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta, kazzab, sebagai seorang pendusta. Wa fi sahihaini aidan, dalam as-sahihain juga, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalathun, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Wa in shalla wa sama wa za'ama annahu muslimun, walaupun dia mengerjakan salat dan berpuasa dan mengklaim bahwa dia seorang muslim. Kata Rasulullah SAW, tanda orang munafik itu ada 3. Meskipun dia mengerjakan salat, berpuasa, dan mengklaim bahwa dia seorang muslim. Apa ketiga tanda tersebut? Iza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia berbohong. Wa iza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia menyelisihi janjinya. Wa iza tumina khana, apabila dia diamanahi dia berkhianat. Jadi ada 3 tanda orang munafik ya, yaitu apabila dia berbicara dia berbohong, apabila dia berjanji dia menyelisihi janjinya, dan apabila dia diamanahi sesuatu dia mengkhianati amanah tersebut. Nah, jadi berdusta dalam setiap pembicaraan itu merupakan tanda di antara tanda-tanda orang munafik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Ada 4 sifat. Barang siapa 4 sifat itu ada dalam dirinya, maka dia merupakan seorang munafik yang murni, seorang munafik yang tulen. Wa man kanat fihi khaslatun minha kana fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'ah. Barang siapa yang ada 4 sifat tersebut, satu dari 4 sifat itu dalam dirinya, maka dalam dirinya ada satu dari bagian dari nifaq sampai dia meninggalkannya. Ya, apakah 4 tanda tersebut yang menjadikan seorang sebagai munafik yang murni? Kalau ada satu sifat dalam dirinya, maka dalam dirinya ada satu bagian dari nifaq. 4 sifat itu adalah iza tumina khana, kalau dia diamanahi sesuatu dia berkhianat. Wa iza ahada ghadara, apabila dia berjanji dia menyelisihi janjinya. Wa iza khasama fajara, apabila dia berperkara maka dia melakukan perkara-perkara yang fujur, perkara-perkara yang jauh dari kebenaran, mengatakan kebatilan dan kebohongan. Wa iza haddatsa kadzaba, dan apabila dia bercerita, apabila dia berkata-kata, berbicara, maka dia berdusta. Jadi dalam hadis ini ada tambahan dari 3 sifat munafik yang terdahulu. Kalau sifat munafik yang terdahulu, apabila dia berbicara dia berbohong, apabila berjanji dia menyelesaikan janjinya, apabila dia diamanahi dia berkhianat. Dalam hadis yang lain ada 4 sifat munafik. Kalau 4 sifat ini ada dalam diri seseorang, maka dia benar-benar merupakan munafik tulen, munafik yang murni. Kalau ada satu sifat dari 4 sifat ini dalam diri seseorang, maka ada satu sifat nifak dalam dirinya. Apa keempat sifat tersebut? Kalau diamanahi dia berkhianat, kalau berjanji dia mengingkari, kalau bertengkar dia ya melakukan perbuatan-perbuatan yang fujur, kebohongan, kedustaan, kalau dia berbicara dia berdusta. Wa fi sahih al-Bukhari min hadisi manamin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam sahih Bukhari dalam hadis tentang mimpi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat dalam tidurnya. Beliau bersabda, fa ataina ala rajulin muttaji'in liqafahu. Maka kami datang kepada seseorang yang berbaring di atas tengkuknya. Wa akharu qa'imun alaihi bikalubin min hadidin. Dan ada orang lain yang berdiri di sampingnya dengan kalub. Kalub yaitu besi yang bengkok ujungnya yang digunakan untuk menggantung daging, ya. Seperti gancu, dalam bahasa disebut dengan kalub. Ya, min hadidin, kalub tersebut atau gancu tersebut terbuat dari besi. Yusharshiru shidqahu. Lalu kalub atau gancu tersebut digunakan untuk merobek
tepi mulutnya, syidqahu tepi mulutnya, ila qafahu sampai ke tengkuknya, wa ainahu ila qafahu dan juga digunakan untuk menyobek kedua matanya sampai ke tengkuknya. Summa yazhabu ilal janibil akhar, lalu orang tersebut yang berdiri itu pergi ke sisi yang lain. Fayaf'alu bihi misla ma fa'ala fil janibil awwali, lalu dia lakukan seperti yang dia lakukan pada sisi yang pertama. Fama yarji'u ilaihi hatta yusbiha misla ma kana fayaf'alu bihi kadzalika ila yaumil qiyamah. Sebelum ia kembali ke sisi yang lain, ya, ternyata sisi yang sebelumnya itu sudah seperti semula lagi, ya, sembuh seperti semula lagi. Fayaf'alu bihi kadzalika ila yaumil qiyamah, maka dilakukan lagi atau ia melakukan lagi dengannya seperti yang semula ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Faqultu lahuma man haza, maka kata Nabi, saya tanyakan kepada dua malaikat yang membawa aku tersebut, man haza, siapakah orang ini? Faqala, maka kedua malaikat itu menjawab, innahu kana yaghdu min baitihi, sesungguhnya orang ini dia berangkat pagi-pagi dari rumahnya. Fayakzibul kazba, lalu dia berdusta dengan satu kedustaan, suatu kebohongan, tablugul afaq, yang mencapai penjuru-penjuru dunia. Jadi kata Rasulullah SAW dalam mimpinya, beliau melihat ada seseorang yang dibaringkan di atas tengkuknya, kemudian ada orang lain di sampingnya. Lalu yang berdiri ini, orang yang berdiri ini memegang gancu, ya. Kemudian gancu ini digunakan untuk merobek mulut orang yang tiduran ini, dirobek dari tepi mulutnya sampai ke tengkuknya. Kemudian juga matanya dirobek dari matanya sampai ke tengkuknya. Kemudian dia pergi ke sisi yang lain, dilakukan hal yang sama, dirobek mulutnya dan juga kedua matanya sampai ke tengkuknya. Sebelum selesai dia merobek bagian yang lain, maka bagian pertama yang dirobek tadi sudah kembali kepada bentuk aslinya, dan dia terus dilakukan seperti itu sampai datangnya hari kiamat. Ya, jadi dirobek mulutnya, kemudian dirobek matanya sampai ke tengkuknya. Ya, sebelum sisi yang pertama sebelum sisi yang pertama tersebut ya, sebelum sisi yang lain selesai dirobek, maka sisi yang pertama kali tadi sudah sembuh seperti sedia kala. Kemudian diulangi lagi. Itu dilakukan sampai hari kiamat. Kemudian Nabi bertanya, siapakah orang yang demikian pedih siksaannya? Bayangkan, ujung tepi mulutnya dirobek sampai ke tengkuknya, matanya dirobek sampai ke tengkuknya, baik mata yang kanan maupun yang kiri, baik mata yang kanan maupun yang kiri, mulut yang kanan maupun yang kiri. Siapakah orang itu? Ya. Maka dijawab oleh malaikat yang membawa Nabi tersebut, itu adalah seseorang yang dia berangkat dari rumahnya pada pagi hari. Dia keluar dari rumahnya pada pagi hari. Kemudian dia buat sebuah kebohongan, dan kebohongan tersebut tersebar ke seluruh penjuru dunia. Mungkin dia tulis sebuah status di WhatsApp-nya atau di Facebook-nya atau di media sosial yang lainnya. Kemudian kebohongan tersebut menyebar ke seluruh dunia. Ya, orang lain tidak tahu kebenarannya. Maka dia akan ditulis sebagai seorang pendusta, dan dia terancam dengan siksaan yang diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, yutba'ul mu'minu ala kulli syai'in, laisatil khiyanatu wal kazib. Seorang mukmin diciptakan ya memiliki potensi untuk melakukan segala sesuatu dari dosa. Ya, laisatil khiyanatu wal kazib, selain berkhianat dan juga berbohong. Orang mukmin dia bisa melakukan dosa-dosa yang lain juga. Ya, dia juga bisa misalnya mencuri, dia juga bisa mengambil hak orang lain, menzalimi orang lain dan seterusnya. Namun seorang mukmin tidak diciptakan di atas dosa berkhianat dan juga dosa berbohong. Wa fil hadisi, di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, iyyakumuz zan fa inna zanna akdzabul hadis. Jauhilah oleh kalian az-zan. Az-zan ini maksudnya adalah kecurigaan yang berlebihan kepada orang lain. Karena kecurigaan itu adalah akdzabul hadis, adalah pembicaraan yang paling dusta. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita agar menjauhi kecurigaan yang tidak berdasar, ya, kecurigaan yang tanpa bukti, karena itu merupakan kebohongan yang paling dusta. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullah." Ada 3 orang yang tidak Allah ajak mereka berbicara pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamati, dan Allah tidak melihat mereka dengan pandangan yang penuh dengan kasih sayang, dengan pandangan yang penuh dengan rasa cinta. Ya.
Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan sucikan mereka dari dosa-dosa, dari pelanggaran-pelanggaran, dari maksiat-maksiat. Walahum azabun alim, dan bagi mereka ada azab yang pedih. Kata Rasulullah SAW, ada 3 orang yang pada hari kiamat tidak akan Allah ajak bicara. Allah tidak lihat mereka dengan pandangan yang penuh kasih sayang. Allah tidak akan sucikan mereka dari dosa-dosanya. Allah tidak ampuni dosa-dosanya, dan mereka akan dapat azab yang pedih. Siapa itu? Syaikhun zanin, seorang yang sudah tua namun berzina. Ya, berzina adalah haram bagi yang muda maupun bagi yang tua. Tapi bagi yang tua itu lebih tercela lagi, karena ajakan-ajakan untuk melakukan perzinaan sudah melemah pada dirinya. Ya. Wa malikun kazzab. Yang kedua yang tidak akan Allah lihat pada hari kiamat adalah seorang pemimpin yang pembohong, seorang raja yang pembohong. Dia memiliki kekuatan, dia memiliki tentara, dia memiliki pengawal, dia kuat sehingga dia tidak perlu berbohong. Ya. Karena orang berbohong itu adalah karena kelemahannya. Tapi kalau raja dia berbohong, ya, itu menunjukkan kelemahan pada dirinya. Ya. Kalau orang lemah dia berbohong, itu hal yang dia tetap berdosa, tapi lebih besar lagi dosa seorang yang punya kekuasaan lalu berbohong. Wa'ailun mustakbirun, dan juga orang fakir yang menyombongkan diri. Kalau orang kaya menyombongkan diri ini mungkin dia punya alasan, ya. Tapi kalau orang miskin dia menyombongkan diri, dia tidak punya apa yang akan dia sombongkan. Jadi kata Rasulullah SAW, ada 3 kelompok orang yang Allah tidak akan ajak bicara mereka pada hari kiamat. Allah tidak akan lihat, kemudian Allah tidak akan sucikan dari dosanya, yaitu orang tua yang melakukan tindakan perzinaan, raja yang pembohong, dan juga seorang miskin yang menyombongkan diri. Ya. Kata Az-Zahabi, al-a'il al-faqir. Kata Rasulullah kan tadi, wa'ailun mustakbirun, yaitu orang, apa itu a'il? Al-faqir, yaitu orang fakir mustakbir yang menyombongkan diri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, wailul lillazi yuhadditsu bil haditsa yudhika bihi an-nasa fayakzib. Wailul lahu, wailul lahu, wailul lahu. Wail itu kehancuran atau kebinasaan. Lillazi yuhadditsu bil hadits, bagi orang yang menceritakan suatu pembicaraan, liyudhika bihin nas, supaya orang lain dia buat tertawa, fayakzib, lalu dia berdusta. Wailun lahu, kebinasaan baginya. Wailun lahu, kebinasaan baginya. Wailun lahu, kebinasaan baginya. Kata Rasulullah SAW, ya, kebinasaan, kehancuran, ya, atau neraka wail bagi seseorang yang dia membicarakan sesuatu dengan orang lalu dia berbohong. Ya, dia berbicara kemudian dia bohong, dia tambah-tambahi. Ya, dia bumbu-bumbui cerita tersebut. Supaya apa? Supaya orang lain tertawa. Faktanya tidak demikian seperti yang dia sampaikan. Banyak bumbu-bumbunya, banyak tambahan-tambahannya supaya orang lain tertawa, ya. Niatnya menggembirakan orang lain supaya orang lain gembira atau supaya orang lain senang dengan dirinya, tapi dia berbohong, tidak menceritakan sesuai dengan faktanya. Kata Rasulullah, ya, kehancuranlah baginya, kehancuranlah baginya, kehancuranlah baginya. Jadi walaupun dengan maksud bercanda, seseorang tidak boleh berbohong, ya. Walaupun dengan maksud bercanda, seseorang tidak boleh berbohong. Apalagi zaman sekarang ini ada prank, ya, makalib dalam bahasa Arab. Ini juga dilarang, ya. Meskipun maksudnya bercanda, meskipun maksudnya supaya orang lain tertawa, tapi dengan melakukan kebohongan, ini dilarang. Bahkan Rasulullah mengatakan itu neraka wail baginya, kehancuran baginya, kebinasaan baginya. 3 kali Rasulullah SAW ulangi. Bahkan di awal hadis juga Rasulullah sebutkan kehancuran baginya. Ini tentu hal yang sepatutnya dijauhi oleh seorang muslim. Wa a'zamu min zalika al-halafu kama akhbar Allah Ta'ala 'anil munafiqin. Yang lebih besar lagi dosanya dari itu adalah bersumpah bohong, sebagaimana Allah kabarkan tentang orang munafikin. Jadi kalau ada orang menceritakan sesuatu, ya, supaya orang lain tertawa, kemudian dia berbohong dalam ceritanya, itu mendapatkan, ya, ancaman yang sangat berat dari Rasulullah SAW. Lebih berat lagi kalau orang bersumpah bohong, dia bohong dalam sumpahnya, dan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Orang munafik itu bersumpah dan dia bohong dalam sumpahnya. Kata Allah Azza wa Jalla tentang orang munafikin, wa yahlifuna 'alal kadzib wa hum ya'lamun. Ya. Wa yahlifuna 'alal kadzib wa hum ya'lamun. Mereka berdusta, mereka bersumpah di atas kedustaan sedangkan mereka mengetahui. Maksudnya adalah orang-orang munafik itu bersumpah
bahwa mereka adalah orang-orang mukmin, bahwa mereka percaya kepada Rasulullah SAW, tapi mereka berbohong dalam sumpahnya itu. Mereka mengatakan, wallahi kami ini beriman kepada Allah, kami beriman kepada Rasulullah, tapi mereka sendiri berbohong dalam sumpahnya itu. Wahum ya'lamun, ya, mereka mengetahui, maksudnya mereka mengetahui bahwa yang mereka ucapkan itu adalah kebohongan. Ya, dalam surah Al-Mujadilah ayat 14 ya. Mereka bersumpah beriman, mereka bersumpah percaya kepada Rasulullah, tapi sebenarnya mereka berbohong dalam sumpah mereka. Ini lebih berat dosanya daripada orang yang membuat kebohongan supaya orang lain tertawa. Wa fi sahih, dalam hadis sahih, anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, thalathatun la yukallimuhumullah, ada 3 orang yang tidak Allah ajak bicara, wala yuzakkihim, Allah tidak akan sucikan mereka dari dosa-dosa, walahum azabun adim, dan bagi mereka azab yang pedih. Rajulun ala fadli ma'in yamna'uhu bina as-sabil, yang pertama seseorang yang memiliki kelebihan air lalu dia tahan daripada musafir. Nah, ini 3 orang yang lain yang tidak akan Allah ajak berbicara pada hari kiamat, di luar dari hadis yang tadi kita sampaikan. Kalau hadis yang pertama tadi, ada 3 orang yang tidak akan Allah ajak bicara pada hari kiamat, yaitu orang tua yang berzina, raja yang pembohong, dan orang miskin yang menyombongkan. Di sini ada 3 macam orang lain lagi yang Allah SWT tidak akan ajak bicara mereka pada hari kiamat. Allah tidak akan sucikan mereka dari dosa. Siapa itu? Rajulun ala fadli ma'in yamna'uhu bin sabil. Pertama, seseorang yang menahan kelebihan airnya dari orang yang melakukan perjalanan atau ibnu sabil ya. Misalnya di padang pasir, di situ ada seseorang yang mungkin menemukan sumur air, kemudian dia sudah mengambil air tersebut, kebutuhannya sudah tercukupi, lalu dia tutup sumur tersebut, dia halangi orang lain untuk mendapatkan air. Nah, ini orang yang tidak akan Allah ajak bicara pada hari kiamat, dan Allah tidak akan sucikan mereka dari dosa. Yang kedua, wa rajulun baya'a rajulan sil'atan fahalafa billahi la akhadtuha bikaza wa kaza fasaddaqahu wa akhadhaha wa huwa ala ghairi zalik. Yang kedua yang Allah tidak akan ajak bicara mereka pada hari kiamat dalam hadis ini, seseorang yang menjual barang kepada seseorang. Ya, seseorang yang menjual suatu barang kepada orang lain, lalu dia bersumpah, la akhadtuha bikaza wa kaza, bahwa saya membelinya dengan modal sekian dan sekian. Fasaddaqahu, maka pembeli atau calon pembeli mempercayainya. Wa akhadha, dia menerima barang tersebut. Wa huwa ala ghairi zalik, sedangkan faktanya tidak seperti itu. Nah, jadi ada yang kedua yang Allah tidak akan ajak bicara mereka pada hari kiamat, Allah tidak akan sucikan mereka, adalah seseorang yang menjual barang pada orang lain. Ya. Kemudian dia katakan apa? Dia bersumpah, demi Allah, saya membeli barang ini dengan harga sekian-sekian. Kemudian calon pembeli percaya bahwa barang tersebut dibeli sesuai dengan harga yang disampaikan oleh penjual. Kemudian dia beli barang tersebut sesuai dengan harga yang dia terima dari dari penjual. Sementara penjual tersebut berbohong, dia bersumpah dan berbohong dalam sumpahnya itu. Nah, ini tidak akan Allah ajak bicara pada hari kiamat. Ya, dia berbohong, bersumpah, ya, wallahi saya beli dengan harga sekian, ternyata dia bohong dalam sumpahnya. Ya. Kemudian yang ketiga siapa? Wa rajulun baya'a imaman, dan seseorang yang membaiat imam, pemimpin tertinggi, la yubayi'uhu illa lidunya. Dia tidak berbaiat kepada imam kecuali karena faktor duniawi, bukan karena perintah ya untuk perintah, atau bukan karena ingin menjalankan perintah taat kepada ulil amri, tapi semata-mata karena urusan dunia. Fa in a'tahu minha waffalahu, jika ia berikan sesuatu dari dunia kepada orang tersebut, waffalahu, maka dia setia kepada imam tersebut. Wa in lam yu'tihi lam yafilahu, jika imam tidak memberikan sesuatu yang dia senangi dari perkara dunia, dia tidak setia kepada imam tersebut. Nah, jadi kata Rasulullah SAW, ada 3 orang yang tidak akan Allah ajak bicara pada hari kiamat. Allah tidak akan sucikan dari dosa-dosa, dan bagi mereka azab yang pedih. Pertama, orang yang menahan kelebihan air dari kebutuhannya, ya, dalam perjalanan, dia menahan air tersebut dari ibnu sabil. Yang kedua, seseorang yang menjual barangnya kepada orang lain, dan dia bersumpah bahwa dia membeli barang tersebut dengan harga sekian-sekian, kemudian calon pembeli percaya dengan informasi dari penjual, sementara penjual tersebut bohong dalam sumpahnya. Ini tidak akan Allah ajak bicara pada hari kiamat. Yang ketiga, seseorang yang berbaiat kepada imam, ya, tetapi berbaiatnya bukan karena ingin menaati Allah dan Rasulullah yang memerintahkan untuk taat kepada ulil amri, tapi niatnya adalah
untuk urusan duniawi. Ya. Kalau diberikan oleh pemimpin apa yang dia senangi, dia patuh. Kalau tidak diberikan, dia tidak memenuhi baiatnya, tidak memenuhi janji untuk setia kepada imam tersebut. Maka ketika kelompok ini tidak akan Allah ajak bicara pada hari kiamat, Allah tidak akan bersihkan dari dosa, dan Allah sediakan bagi mereka azab yang pedih. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, kaburat khiyanatan an tuhadditsa akhaka haditsan huwa laka bihi musaddiqun wa anta lahu bihi kadzibun. Kata Rasulullah SAW, terlalu besar pengkhianatan apabila engkau menceritakan kepada saudara engkau suatu pembicaraan di mana dia percaya kepada pembicaraan engkau, di mana dia membenarkan apa yang engkau sampaikan, wa anta lahu bihi kadzib, sedangkan kamu berbohong kepadanya. Kata Rasulullah, begitu besar pengkhianatan jika kamu menceritakan suatu cerita kepada orang lain, kepada saudaramu seagama, di mana saudaramu itu percaya dengan berita yang kamu sampaikan, sedangkan kamu berbohong kepadanya. Itu amat besar pengkhianatan yang kamu lakukan. Wa fi al-hadits aidan, dalam sebuah hadis juga kata Rasulullah SAW, man tahallama bi hulumin lam yarahu kullifa an yaqida baina sya'irataini wa la yaf'ala. Barang siapa yang berbohong dengan mengatakan saya tadi melihat mimpi, saya tadi malam mengalami mimpi ini, mimpi itu, sementara dia sebenarnya tidak mengalami mimpi, ya, sementara dia tidak benar-benar mengalami mimpi tersebut dalam tidurnya, maka dia akan diberikan hukuman pada hari kiamat. Apa hukumannya? Dia disuruh menyambung 2 biji gandum, walan yaf'ala, dan dia tidak akan bisa melakukannya. Banyak orang mengatakan tadi malam saya mimpi ini, mimpi itu, padahal dia bohong. Ya, dia tidak melihat mimpi tersebut. Ini hukumannya luar biasa. Apa hukumannya? Pada hari kiamat dia akan disuruh menyambung 2 biji gandum. Bagaimana cara menyambung 2 biji gandum? Kata ulama, ini maksudnya adalah orang tersebut akan berada dalam siksa yang sangat luar biasa. Ya, karena menyambung 2 biji gandum itu suatu hal yang sangat sulit, mungkin mustahil untuk dilakukan. Ya, dengan demikian orang yang menceritakan mimpi yang dia tidak lihat dalam tidurnya, ini akan merasakan azab yang sangat lama di hari kiamat. Ya, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berpura-pura melihat sesuatu dalam mimpinya, pura-pura bermimpi padahal dia tidak mengalami mimpi, maka dia dibebankan untuk menyambung antara 2 biji gandum dan dia tidak akan bisa melakukannya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW juga bersabda, afral fara 'ala Allah an yuriya ar-rajulu 'ainaihi ma lam taraya. Kebohongan yang paling besar atas Allah Azza wa Jalla adalah bahwa seseorang dia mengatakan saya mengalami mimpi dengan kedua mata saya, padahal dia tidak melihat dengan kedua matanya. Ya. Jadi kebohongan yang paling besar di sisi Allah Azza wa Jalla adalah seseorang mengatakan, oh tadi malam saya mengalami mimpi ini dan begitu, ya, mimpi ini mimpi itu, ya, padahal dia tidak melihat dalam mimpinya apa-apa, dia tidak melihat mimpi itu. Maka itu adalah kebohongan yang paling besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Makna hadis ini adalah an yaqula, bahwa dia mengatakan ra'aitu fi manami kita wa kita, dalam tidur saya melihat ini dan itu, walam yakun ra'a syai'an, sedangkan dia tidak melihat sesuatu. Jadi kalau orang berbohong mengatakan, oh tadi malam saya tidur dan saya mimpi ini dan itu, ya, mungkin ada kita mendengar seorang syekh tarekat yang bermimpi ini mimpi itu, mimpi masuk ke surga, mimpi bertemu dengan dengan Nabi SAW, kemudian dia berbohong dalam mimpinya, ya, kemudian juga mimpi ini dan segala macam mimpi, padahal dia sendiri tidak mengalami mimpi tersebut. Maka dia dicap sebagai pembohong yang paling besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, la yazalul abdu yakzib wa yataharal kazib hatta yunqatu fi qalbihi nuqtatun sauda. Ya. Seorang hamba yang senantiasa berdusta, berusaha untuk berdusta hingga dituliskan di dalam hatinya suatu titik hitam, hatta yaswadda qalbuhu, sampai hatinya menjadi hitam.
fayuktabu indallahi minal kadzibin, maka dia ditulis di sisi Allah termasuk di antara al-kadzibin, yaitu pendusta. Orang kalau terbiasa berdusta, dalam sebagian besar ucapannya berdusta, maka dalam hatinya tertulis bintik hitam, suatu titik hitam, dan titik hitam ini dalam hati akan terus semakin hitam, semakin kalau semakin banyak bohongnya, makin banyak dustanya, sehingga orang itu akan ditulis sebagai seorang pendusta di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, dicap sebagai pendusta di sisi manusia saja itu alangkah beratnya terasa bagi orang-orang yang hatinya bersih. Sebagaimana Buya Hamka rahimahullah, beliau mengatakan dalam kitabnya Bohong di Dunia, ada buku Buya Hamka judulnya Bohong di Dunia. Di situ dikatakan oleh beliau rahimahullah, alangkah senangnya hati seseorang jika orang lain mengatakan di hadapannya Tuhan benar, Tuhan jujur. Itu kita merasa ya sangat senang, sangat gembira. Dan alangkah beratnya kalau di hadapan mata kita orang mengatakan Tuhan bohong, Tuhan pendusta. Itu sangat berat untuk diterima oleh seseorang. Ini di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau dikatakan bahwa fulan ini pendusta, pembohong, di sisi Allah Azza wa Jalla dikatakan demikian. Itu alangkah sedihnya dan alangkah beratnya ya bagi seseorang ya. Kemudian kata Asy-Syaikh Az-Zahabi rahimahullah, "Fayambaghi lil muslimi an yahfaza lisanahu 'anil kalam." Maka patutlah bagi seorang muslim untuk menjaga lisannya dari pembicaraan. Illa kalaman zaharat fihi al-maslahatu, kecuali ucapan yang nampak kebaikan di dalamnya. Jadi seorang muslim dipesankan oleh beliau untuk menjaga ucapannya ya dalam berbicara, kecuali pembicaraan yang memang ada maslahatnya. Fa inna fis sukuti salamatan, sesungguhnya dalam diam itu terdapat keselamatan. Wassalamatu la ya'diluha syai'un, dan keselamatan itu tidak bisa diimbangi oleh apapun. Jadi kalau kita mau berbicara, lihat dulu apakah ada kemaslahatan dalam pembicaraan kita. Kalau ada kemaslahatan silakan berbicara. Ya kalau tidak, maka lebih baik diam. Karena diam itu tidak ada yang lebih baik daripadanya. Daripada membicarakan yang mungkar, yang jelek, yang bohong, yang kotor, maka lebih baik diam. Kata beliau, fa inna fis sukuti salamatan, sesungguhnya dalam diam itu ada keselamatan. Sebagaimana kata Rasulullah, man samata naja, barang siapa yang diam dia akan selamat. Ya, wassalamatu la ya'diluha syai'un, dan keselamatan itu tidak ada bandingannya sama sekali. Ya, banyak orang ketika dia berbicara, ya, kemudian setelah dia berbicara dia menyesali pembicaraannya itu. Seandainya saya enggak mengucapkan, seandainya saya enggak mengatakan, ya dan seterusnya. Oleh sebab itu, sebelum kita berbicara, maka pikirkan terlebih dahulu apakah yang akan saya bicarakan ini membawa maslahat atau membawa mudarat. Wa fi sahihil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah SAW, dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka ucapkanlah ucapan yang baik atau hendaklah diam. Ya. Di antara ucapan yang baik adalah ucapan yang jauh dari kebohongan. Ya, kalau kita berbicara ya ada kebohongannya, dikhawatirkan ada kebohongan di dalamnya, maka hendaklah kita diam. Jadi prinsipnya bicarakanlah yang baik atau diam. Jangan bicarakan yang buruk, jangan bicarakan yang bohong. Ya. Fahazal hadisul muttafaqu ala sihhatihi. Hadis yang disepakati kesahihannya, nassun sarihun fi annahu la yanbaghi lil insan an yatakallama illa idza kana al kalamu khairan. Hadis yang sahih ini, yang disepakati kesahihannya ini, merupakan nas yang sangat jelas bahwasanya tidak patut bagi seseorang berbicara kecuali jika pembicaraan tersebut adalah kebaikan. Apa pembicaraan yang baik itu? Wa huwa allazi zaharat maslahatuhu lil mutakallim. Wa huwa allazi zaharat maslahatuhu lil mutakallim. Pembicaraan yang baik itu adalah pembicaraan yang nyata kemaslahatannya, nyata kebaikannya bagi orang yang berbicara. Ya, qala Abu Musa. Abu Musa berkata, "Qultu ya Rasulullah." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, ayyul muslimina afdal?" Siapakah di antara orang-orang muslim yang paling baik, yang paling utama? Qala Rasulullah SAW bersabda, "Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Yaitu orang yang muslim yang lain selamat dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Ya. Jadi Abu Musa al-Asy'ari bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, siapakah orang muslim yang paling baik?" Maka Rasulullah mengatakan, orang muslim yang paling baik adalah orang muslim
di mana muslim-muslim yang lain selamat dari kejahatan lisannya. Dia enggak berbohong kepada muslim yang lain. Dia tidak mencela, tidak menggibah, tidak namimah muslim yang lain. Wa yadihi, dan muslim-muslim yang lain juga selamat dari kejahatan tangannya. Dia tidak menzalimi orang lain, dia tidak mengambil harta orang lain, dia tidak memukul orang lain tanpa alasan. Dia juga tidak membunuh orang lain, tidak meracuni orang lain, tidak menampar orang lain dan seterusnya. Wa fi sahihaini, dalam as-sahihain, innar rajula la yatakallamu bil kalimah. Dalam as-sahihain Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seseorang benar-benar berbicara dengan suatu perkataan, ma yatabayyanu ma fiha, tidak jelas baginya apa yang ada dalam kalimat tersebut. Ai ma yufakkiru fiha bi annaha haram, artinya dia tidak berpikir tentang kalimat yang dia ucapkan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat yang haram. Yazallu biha fin nari ab'adu mimma bainal masyriq wal maghrib, dia tergelincir ke dalam neraka jahanam pada jarak yang lebih jauh daripada jarak timur dengan barat. Terkadang seseorang dia berbicara tanpa dia pikirkan apa yang dia bicarakan. Terkadang yang dia bicarakan adalah pembicaraan-pembicaraan yang membawa kepada kekufuran, yang membawa kepada kesyirikan. Dia tidak pikirkan itu. Padahal dengan satu pembicaraan itu, dengan satu kata-kata tersebut, dia tergelincir masuk ke dalam neraka dengan jarak yang lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Meskipun satu kata, orang bisa kufur dengan satu kata. Orang bisa kufur dengan satu kalimat. Kalau dia mencela Allah misalnya, mencela Al-Quran, mencela Rasulullah SAW misalnya, atau dia menolak adanya takdir misalnya, dia bisa kufur, bisa masuk ke dalam neraka. Wa fi muwatta'il Imam Malik min ru'yati Bilal bin al-Harits al-Muzani, min riwayat Bilal bin al-Harits al-Muzani, dalam Muwatta' Imam Malik dari riwayat Bilal ibn al-Harits al-Muzani, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala, sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan suatu kalimat yang merupakan kalimat yang membawa keridhaan Allah Ta'ala. Maka yazunnu an tablugha ma balaghat, dia tidak menduga bahwa kalimat tersebut akan mencapai apa yang dicapai. Yaktubullahu ta'ala biha lahu ridwanahu ila yaumi yalqahu, Allah tuliskan dengan kalimat tersebut keridhaannya sampai ia bertemu dengan Allah SWT. Terkadang seseorang mengucapkan suatu kata namun kalimat yang baik tersebut mendatangkan kebaikan yang sangat banyak sampai Allah menuliskan keridhaan baginya. Mungkin dia katakan kepada seseorang, mari kita solat, lalu orang yang diajak solat terpanggil hatinya untuk mengerjakan solat, dan ajakan tersebut terus teringat di dalam hatinya sehingga dia terus mengerjakan salat, konsisten dengan mengerjakan salat, Atau ada seseorang yang berucap dengan ucapan yang buruk, kemudian ditegur oleh seseorang dengan satu kalimat, mungkin dia katakan, apa yang engkau ucapkan itu adalah dosa. Kemudian nasihat tersebut menyentuh hati orang itu, lalu dia menghentikan ucapan-ucapan yang buruk. Satu kalimat saja, satu kalimat saja, tapi bermanfaat. Kemudian Allah ridha dengan orang tersebut yang mengucapkan kata-kata yang baik itu, lalu Allah Azza wa Jalla tulis baginya pahala sampai datangnya hari kiamat, sampai datangnya hari di mana ia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Satu kata, satu kata bisa membuat datangnya keridhaan Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu berucaplah dengan ucapan yang baik. Kalau memberi nasihat, berikan nasihat-nasihat yang baik. Mana tahu di antara nasihat-nasihat kita itu ada yang membekas di hati seseorang, menjadi motivasi bagi seseorang, menjadi pendorong bagi seseorang untuk melakukan kebaikan. Wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala, dan sesungguhnya ada seseorang yang membicarakan suatu ucapan yang membawa kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Maka yazunnu an tablugha ma balaghat, dia tidak menduga bahwa kalimat yang dia ucapkan itu sampai kepada dosa yang sebesar itu. Yaktubullahu lahu biha sukhtahu atau sakhatahu ila yaumi yalqahu, di mana dengan ucapan tersebut Allah tulis kemurkaan untuknya sampai hari ia bertemu dengan Allah SWT. Terkadang sebaliknya, seseorang mengucapkan satu kata, tapi kata yang mengandung dosa, mengandung maksiat, dan kata tersebut mungkin juga menjadi sebab orang lain terus melakukan maksiat. Mungkin diajak orang lain melakukan suatu maksiat, kemudian berkembanglah maksiat tersebut. Kemudian dia
menjadi penyebab datangnya kemurkaan Allah SWT sampai orang tersebut bertemu dengan Allah SWT. Satu kata bisa mendatangkan pahala sampai hari kiamat, satu kata juga bisa mendatangkan kemurkaan Allah sampai hari kiamat. Oleh sebab itu kata-kata itu sangat penting. Jangan sampai kita melakukan kata-kata yang buruk, mengucapkan kata-kata yang buruk. Wal ahaditsus sahihatu binahwi ma zakarna katsiratun. Dan hadis-hadis yang sahih berkaitan dengan apa yang kita sebut ini sangat banyak. Wa fi ma asyadna ilaihi kifayatun. Dan apa yang kita isyaratkan, apa yang telah kita sebutkan itu sangat cukup. Wa su'ila ba'dhum. Dan sebagian mereka ditanya, "Kamu wajadta fi ibni Adam minal uyub?" Ada sebagian orang terdahulu yang ditanya, "Berapa aib yang kamu temukan pada anak manusia, pada anak Nabi Adam ini?" Faqala hiya aktsaru min an tuhsa. Kata orang tersebut, dia sangat banyak untuk dihitung. Walazi ahsaitu 8,000 aibin. Yang sempat saya hitung adalah 8.000 aib. Ada sebagian orang ditanya dari kalangan salaf, berapa aib manusia, berapa kekurangan-kekurangan yang ada pada manusia. Kata dia sangat banyak untuk dihitung. Yang pernah saya hitung ada sekitar 8.000 aib, 8.000 kekurangan-kekurangan, 8.000 dosa-dosa yang biasa dilakukan oleh manusia. Wa wajadtu khaslatan, dan aku dapati suatu sifat. In ista'malaha sutiratul uyubu kulluha. Dan aku dapati satu sifat. Jika seseorang menerapkannya dalam kehidupannya, maka akan ditutupi semua aib tersebut. Wahiyya hifzul lisan, yaitu menjaga lisan. Jannabanallahu ma'asiyahu wasta'malana fima yurdi. Innahu jawadun karim. Semoga Allah menjauhkan kita dari bermaksiat kepadanya, dan Allah gunakan kita semua untuk melakukan apa yang diridhoinya. Sesungguhnya Allah Maha Dermawan lagi Maha Mulia. Jadi ada seseorang dari kalangan salaf yang ditanya, berapa banyaknya aib atau kekurangan-kekurangan pada manusia ini? Dia mengatakan sangat banyak. Yang pernah saya hitung ada 8.000 aib atau kekurangan manusia. Tapi ada satu sifat, jika seseorang menggunakan sifat tersebut sepanjang kehidupannya, maka aib-aib yang begitu banyak yang sampai 8.000 itu akan ditutupi oleh sifat baik tersebut. Apa itu? Yaitu menjaga lisan. Maka jangan sampai kita berbohong. Karena bohong itu tadi sudah kita terangkan, banyak sekali dosa-dosa, banyak sekali ancaman-ancaman, siksaan-siksaan yang akan diterima oleh seorang pembohong. Misalnya bahwa pembohong tersebut tidak akan diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla, dia dicap sebagai seorang yang berlebihan, kemudian dia akan ditulis sebagai kadzab di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian berbohong termasuk di antara sifat orang munafik. Kemudian pada hari kiamat orang yang berbohong tidak akan Allah ajak bicara, tidak akan Allah lihat, kemudian juga tidak akan Allah sucikan. Kemudian juga siksaan yang dilihat oleh Rasulullah SAW dalam mimpinya bagi orang yang berbohong, di mana mulutnya dirobek, matanya dirobek sampai ke tengkuknya. Kemudian juga orang yang berbohong merupakan orang yang melakukan perbuatan yang paling keji di sisi Allah Azza wa Jalla, merupakan orang yang melakukan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian apabila seseorang tidak bisa berkata dengan jujur, maka hendaklah dia diam. Pilihannya adalah berkata yang baik, atau kalau tidak bisa hendaklah dia diam. Diam itu adalah keselamatan, dan keselamatan itu tidak ada sesuatu yang bisa menyamainya. Dan ciri orang muslim yang sebenar-benar muslim adalah seseorang yang muslim yang lain selamat dari kejahatan lisannya dan juga kejahatan tangannya. Mudah-mudahan yang kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.